Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Di setiap minggunya program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat semua orang dianjurkan rajin cuci tangan untuk mencegah infeksi virus corona. Mencuci tangan memang termasuk cara yang efektif, namun jika Anda mencuci tangan terlalu sering, hal tersebut malah akan mendatangkan malapetaka pada kulit Anda. Lantas, bagaimana cara mencuci tangan yang benar agar kita dapat menghindari penyebaran COVID-19? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mencuci tangan yang benar dapat mencegah COVID-19, kita akan membahas secara mendalam bersama narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu Dr. Riyama Noveria dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Desti. Waduh, cantik sekali nih dokter kita pada malam hari ini. Sama-sama cantik. Sama-sama cantik ya ini dokter. Apa kabarnya nih, dok? Luar biasa. Luar biasa. Memang ini walaupun pandemi seperti ini kita harus tetap semangat ya, dokter, ya. Harus semangat. Oke, baik. Dokter, dengan tema kita mencuci tangan yang benar dapat mencegah COVID-19. Nah, mungkin karena di pandemi seperti ini banyak memang masyarakat yang bisa dibilang menyepelekan ini. Untuk COVID-19 sendiri itu apa sebenarnya itu, dokter? COVID-19 itu kepanjangannya Coronavirus Disease 19. Sebenarnya sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Makanya kita singkat dengan SARS-CoV-2. Itu dia sebenarnya jenis coronavirus yang baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi memang virus yang baru muncul di kita yang makanya masih banyak penelitian-penelitian yang harus dilakukan lagi untuk mengetahui mengenai virus ini. Oke, sampai sekarang pun memang untuk obatnya sendiri ini masih belum ditemukan ya, dokter, ya. Memang belum ditemukan. Dan jadi memang diterapkan protokol kesehatan dari diri kita sendiri ya, dokter, mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak yang pastinya. Nah, kalau untuk salah satu ini orang tua atau mungkin keluarga kita ini ya, dokter, ya, mungkin ada yang terkena mungkin ODP ini, dokter. Nah, kalau ODP ini apakah salah satu dari keluarga kita ada yang terkena ODP, apakah kita juga akan ikut menjadi ODP-nya juga seperti itu, dokter? Sebenarnya istilah ODP, PDP, OTG itu sudah kita tidak gunakan lagi sekarang. Jadi kalau menurut pedoman yang terbaru itu ada definisi baru, itu kalau nggak ada 8 definisi baru. Nah, OTG, PDP, dan ODP itu masuk ke definisi yang kontak erat. Jadi sekarang itu kita pakai istilah ada kasus suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, perjalanan. Jadi ada 8. Nah, OTG, ODP, dan PDP itu masuk ke dalam kontak erat yang ada definisinya lagi nanti sebenarnya. Dan kalaupun seandainya di dalam misal tinggal bersama orang yang sudah confirm COVID, ya berarti dia kontak erat, dan kontak erat ada lagi bagannya yang bagaimana yang kontak erat, dikatakan kontak erat itu misalnya kita kontak kurang dari 1 meter atau kita ngobrol lebih dari 15 menit, itu dikatakan kontak erat. Nanti ada bagannya lagi kalau seandainya dinyatakan kontak erat, ada apakah dia bergejala atau tidak bergejala, apakah harus diisolasi mandiri, apakah dia harus di swab begitu. Jadi emang ada bagannya sendiri. Kita sudah tidak pakai OTG, ODP atau PDP. Masuknya ke kontak erat sebenarnya itu. Oke, baik, berarti sekarang untuk ODP, OTG dan juga PDP untuk mengeceknya sendiri itu seperti apakah dia kontak erat. Jadi memang diselidiki ya, dokter, ya. Harus ada penyelidikan lebih lanjut. Oke, berarti untuk rapid sendiri dan juga swab juga memang harus digunakan untuk
menyelidiki bagaimana beberapa banyak yang dia temui dan juga bagaimana dia kontak dengan orang siapa saja, itu berarti kita memang harus tetap diselidiki lagi ya dokter ya. Oke, baik. Kalau untuk tanda-tanda ini dokter ya, mungkin tanda-tanda dari COVID-19 sendiri itu apabila terpapar itu seperti apa dokter? Tanda-tanda dari COVID sendiri itu seperti, jadi ada gejalanya, kita bagi lagi, ada yang benar-benar ringan, sedang, berat gitu ya. Untuk yang ringan, kalau memang di rumah udah ada gejala kayak dia sakit demam, batuk, pilek, sudah mulai meriang, atau bahkan sudah mulai sesak nafas gitu, sudah harus curiga nih, harus alert pertama kali dengan diri kita sendiri kan, yang mengerti badan kita kan kita gitu. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu, langsunglah bawa ke dokter, atau memang ada kontak sebelumnya dengan orang yang memang sudah terkonfirmasi COVID, sudah harus curiga apakah saya bergejala ya ini, atau bahkan gejala ada juga yang kayak dia mulai anosmia. Anosmia tuh kayak artinya sudah tidak bisa mencium lagi. Kok makanan ini kok nggak ada baunya gitu. Kok makanan ini udah nggak ada rasanya gitu. Jadi kayak datar gitu rasa kalau kita merasakan makanan. Itu juga sebenarnya salah satu dari gejala COVID, dan kebanyakan orang-orang muda juga gejalanya sebenarnya anosmia gitu. Oke. Kalau untuk flu sendiri mungkin ini dokter ya. Flu itu karena kan biasa kalau untuk flu sekitar mungkin 3 sampai 7 lebih dari 3 hari ya dokter ya. Kalau di saat pandemi seperti ini, untuk flu itu sendiri untuk kita datang ke dokter atau cek ke dokter itu berapa hari minimal dokter? Kalau kita mau menyangkut pautkan dengan COVID ya, sebenarnya masa inkubasi dari COVID itu sendiri itu 5-6 hari, dan masa yang paling panjang itu dia 2 minggu. Makanya kan ada isolasi mandiri 2 minggu, karena menurut penelitian 2 minggu adalah masa 14 hari, itu masa yang paling lama dari inkubasi si COVID-nya sendiri. Jadi kalau seandainya sebenarnya kita tinggal di Indonesia ini kan iklimnya bagus ya, flu itu kalau kita minum makanan gizi seimbang, terus olahraga, banyak minum, sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau seandainya sudah 5-6 hari atau 14 hari nggak sembuh, kita harus curiga, kok nggak sembuh-sembuh ini gitu. Apalagi ada kontak sebelumnya dengan orang yang COVID. Oke, karena kan mungkin karena cuaca juga kan ya dokter ya. Ada yang flu, ada yang demam. Ini langsung takut, wah kayaknya baru 2 hari dia besoknya langsung mau ke dokter. Nah, takutnya kan karena di rumah sakit sendiri kan kita tidak tahu apakah nanti akan terpapar ataupun tidak kan. Jadi mungkin kalaupun memang masih 2 hari atau 3 hari, jadi kita memang harus menjaga makanan dan juga mungkin minum obat yang ada dulu ya dokter ya. Boleh. Oke, baik dokter. Kalau untuk mencegahnya sendiri ini dokter, bagaimana mencegah terhindarnya dari COVID-19 ini seperti apa aja? Ya, sebenarnya penyakit COVID-19 ini masyarakat tuh berperan penting ya untuk pemutusan mata rantai dari COVID-19. Karena kan penyebarannya itu kan dari droplet ya. Droplet itu percikan. Nah, jadi untuk mencegahnya itu ya dari individu ke individu, kayak kita jaga jarak, cuci tangan, terus kan dari orang ke orang, hindari tempat-tempat yang ramai seperti itu. Baik, berarti memang kita yang harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang yang di sekitar kita ya dokter ya, karena kan memang pakai masker. Nah benar, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Sama seperti tema kita ini dokter ya, mencuci tangan yang benar dapat mencegah COVID-19. Oke, baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dok. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh